Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di cerita kali ini. Di episode ini, kita akan menyimak kisah yang penuh dengan pelajaran hidup tentang kesepian, perjuangan, dan bagaimana menghadapi ujian yang datang dalam kehidupan. Cerita ini mengisahkan tentang seorang istri yang ditinggal suaminya bekerja di laut, dan bagaimana ia menghadapi segala cobaan dengan keteguhan hati. Namun, tak hanya dirinya yang berjuang, ada juga kisah persahabatan dan bagaimana kita saling mendukung di tengah kesulitan. Saya ingin mengingatkan kalian bahwa cerita ini adalah fiktif. Meski digambarkan seperti nyata, tujuannya adalah agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran hidup dari perjalanan sang tokoh. Jangan lupa untuk beri komentar ya. Beritahu saya bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini. Jika kalian menikmati cerita ini, klik like dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Selamat menikmati. Lina duduk di teras rumahnya, menatap laut yang terbentang luas. Angin sore berhembus pelan, membawa sedikit kesejukan di tengah teriknya matahari. Sudah 2 minggu Dani, suaminya, berlayar meninggalkan rumah mereka yang sepi. Suara riuh anak-anak yang biasanya mengisi rumah itu kini tak terdengar. Satu-satunya suara yang ada adalah deru mesin perahu yang melintas di kejauhan, mengingatkan Lina pada pekerjaan suaminya yang sebagai pelaut. Kepergian Dani selalu meninggalkan kekosongan dalam hati Lina. Tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Ia merasa seolah seluruh dunia menghilang setiap kali suaminya berangkat. Kesepian ini bukanlah hal baru, tapi setiap kali Dani pergi, kesepian itu semakin terasa mendalam. Lina sering terbangun di tengah malam, merasakan kesendirian yang mencekam, dan memandangi kursi kosong di meja makan yang biasanya ditempati oleh suaminya. Suatu pagi, Lina kembali mengunjungi rumah tetangganya, Wati. Tetangga yang baik hati dan selalu siap sedia mendengar keluh kesah Lina. Wati selalu tampak sabar mendengarkan, meski Lina tahu bahwa permintaan yang ia ajukan mulai sering terdengar. "Bu Wati, ada jatah lebih enggak? Anak-anak butuh beberapa barang," ujar Lina dengan suara lemah. Wati yang sedang mempersiapkan makanan di dapur hanya mengangguk, meskipun tampak ragu. Lina selalu datang saat keuangan menipis. Dan Wati pun tahu bahwa Lina hanya mencari cara untuk mengatasi rasa hampa yang ia rasakan. Wati mengumpulkan barang-barang yang diminta Lina, namun ada perasaan tidak nyaman yang mulai merayap dalam hati Wati. Apa benar Lina hanya kesulitan ekonomi, atau ada yang lebih dalam dari itu? Pikir Wati. Ketergantungan yang semakin lama semakin kentara membuat Wati berpikir, apakah ia bisa terus membantu Lina tanpa merusak dirinya sendiri? Lina tahu dirinya tak bisa hidup tanpa bantuan. Dan itulah yang membuatnya semakin bergantung pada tetangga, pada siapapun yang mau mendengarnya. Suaminya yang berlayar jauh memberi kesempatan bagi Lina untuk melupakan kenyataan yang menyakitkan. Namun, di balik itu, Lina terus terperangkap dalam pusaran rasa takut kehilangan, bahkan kehilangan kepercayaan dirinya sendiri. Setiap kali suaminya berlayar, Lina merasa bahwa waktu berjalan lebih lambat. Di pagi hari, ia merasakan keheningan rumah mereka yang terasa seperti sebuah lubang besar. Di sore hari, anak-anaknya sibuk bermain di luar, sementara Lina hanya bisa menatap mereka dengan kosong. Ia sering duduk di kursi panjang dekat jendela, menunggu sesuatu yang tidak pernah datang, kehadiran suaminya. Namun, seiring berjalannya waktu, Lina mulai merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ada perasaan yang semakin menekan dadanya. Perasaan ini muncul setiap kali ia melihat tetangganya, terutama Wati. Wati yang selalu baik hati, selalu membantu dengan senyum ramah, namun Lina merasakan ada sesuatu yang lebih dari itu. Setiap permintaan yang ia ajukan seolah menjadi semacam rutinitas, tetapi kali ini, perasaan itu semakin tak tertahankan. Lina tahu, Wati hanya ingin membantunya. Namun, di dalam hatinya, Lina merasakan kegelisahan. Mungkin Wati sudah mulai bosan dengan permintaan-permintaan kecil yang ia ajukan. Mungkin Wati merasa tidak nyaman dengan kedekatan yang terjalin, yang seolah tanpa batas. Di tengah perasaan galau itu, Lina pun kembali datang ke rumah Wati. "Bu Wati, ada sedikit masalah di rumah, bisa bantu lagi enggak?" Tanya Lina dengan suara pelan, mencoba tidak menunjukkan betapa sesak hatinya. Namun, di balik wajah ramah Wati, Lina mulai merasakan adanya ketegangan. Wati tidak berkata apa-apa, namun gerakannya sedikit lebih lambat dari biasanya. Lina merasakan ada sesuatu yang berbeda. Apakah itu berarti bantuan yang selama ini dia dapatkan mulai terbatas? Ataukah Wati mulai merasa jengah dengan semua permintaan yang datang begitu sering?
Hari-hari berlalu dengan kecepatan yang terasa berbeda bagi Lina. Meski Dani kembali ke pelayaran, ia selalu kembali dengan kekosongan yang tak bisa diisi. Setiap kedatangan Dani seakan menjadi jeda sementara dalam ritme hidup yang selalu dihantui rasa kesepian. Lina merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang, meskipun ia tahu bahwa suaminya hanya akan kembali untuk sementara, sebelum akhirnya berlayar lagi. Di sisi lain, Wati mulai merasakan ketegangan yang semakin jelas. Setiap kali Lina datang ke rumahnya, ada rasa tak nyaman yang mulai menghampiri. Lina tidak hanya meminta bantuan, tetapi juga mengharapkan perhatian. Seakan-akan Wati adalah satu-satunya tempat untuk menumpahkan segala kegelisahan yang ia simpan dalam hati. Wati merasa menjadi semacam penopang bagi Lina. Namun pada saat yang sama, ia merasa tak sanggup lagi menahan beban itu. Suatu sore, saat Lina kembali mengunjungi rumah Wati, perasaan Wati mulai meledak. "Lina, kenapa kamu terus datang ke sini? Apa kamu tidak bisa mencoba berdiri sendiri?" Suara Wati terdengar sedikit lebih keras dari biasanya. Lina terkejut, tidak mengira bahwa perasaannya yang selama ini disembunyikan akan terlontar begitu saja. Lina terdiam. Ia merasa terpojok, dan tidak tahu harus berbuat apa. Suaminya memang tak selalu ada, dan dalam kesendirian itu, Lina merasa dirinya tak pernah cukup. Ia merasa, meskipun bantuan datang, ia tetap kosong. "Aku hanya merasa sendirian, Bu Wati," jawab Lina dengan suara bergetar. "Aku nggak tahu harus bagaimana." Wati menatap Lina dengan tatapan yang sulit dimengerti. "Lina, aku ingin membantu, tetapi kamu juga harus belajar untuk mandiri. Suamimu memang berlayar, tapi bukan berarti kamu harus bergantung pada orang lain sepanjang waktu." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Lina. Ia merasa malu, namun juga kesal, karena apa yang ia rasakan selama ini seperti ditolak begitu saja. Setelah percakapan itu, Lina pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa terluka, tetapi juga ada sebuah kesadaran yang mulai tumbuh. Mungkin memang selama ini ia terlalu bergantung pada orang lain untuk mengisi kekosongannya. Tetapi, apakah ia bisa berubah? Mampukah ia menjalani hidup tanpa merasa terus-menerus tergantung pada bantuan dari orang lain? Lina merenung sepanjang malam, merasakan sakit hati yang mendalam. Tetapi, dalam kesendirian itu, ia mulai berpikir, mungkin sudah saatnya untuk mencari jalan keluar dari ketergantungan ini, meskipun jalan itu terasa sangat berat. Keputusan Lina untuk berubah tidak datang dengan mudah. Setiap kali ia mencoba untuk berdiri sendiri, bayang-bayang kesepian itu kembali menghantui. Meski ada niat untuk lebih mandiri, Lina merasa dunia ini terlalu besar untuk dihadapi seorang diri. Suami yang jauh, anak-anak yang kadang tak bisa diandalkan, dan rumah yang terasa begitu sunyi. Semua itu seolah menghalangi niat baik yang baru saja ia pupuk dalam hatinya. Pagi itu, setelah beberapa hari merenung, Lina bangun lebih awal dari biasanya. Ia membersihkan rumah dengan tekun, seakan mencoba mengusir rasa kosong yang selama ini membebaninya. Namun, meskipun rumahnya mulai bersih dan teratur, hati Lina tetap saja terasa hampa. Ia tahu bahwa kebersihan fisik tak akan pernah bisa menghapus kebersihan batin yang hilang. Lina memutuskan untuk keluar, berjalan kaki di sepanjang jalan desa. Ia berharap udara segar bisa memberi perspektif baru tentang kehidupannya. Namun, saat ia melewati rumah Wati, perasaan ragu kembali muncul. Wati kini tampak sibuk di depan rumah, menata tanaman di pekarangan. Lina melihat Wati yang tampak lebih ceria dari sebelumnya. Sepertinya, Wati sudah melupakan sedikit ketegangan yang pernah ada di antara mereka. Meskipun rasa malu menyelubungi, Lina tetap melangkah mendekati rumah Wati. "Bu Wati, aku ingin minta maaf," ujar Lina dengan suara pelan. Wati menoleh, lalu tersenyum ringan. "Lina, jangan khawatir. Aku tahu kamu sedang berjuang. Tetapi ingat, kamu juga harus bisa belajar untuk tidak bergantung pada orang lain." Lina mengangguk, meski ada rasa sakit yang kembali muncul. Ia merasa malu atas ketergantungannya selama ini. Wati benar, ia harus belajar untuk hidup mandiri. Namun, ia juga menyadari bahwa hal itu bukanlah sebuah proses yang mudah. Di tengah perasaan cemas dan gelisah, Lina kembali ke rumah. Ia mencoba memfokuskan diri pada pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan, tetapi benaknya terus melayang pada Wati dan kata-kata yang baru saja ia dengar. Seharusnya, ia bisa lebih kuat, bukan? Ia tak boleh terus-menerus bergantung pada orang lain, hanya untuk merasakan sedikit kehangatan. Hari-hari berlalu,
Namun perubahan dalam diri Lina tetap terasa sulit untuk diwujudkan. Meski ia berusaha sekuat tenaga untuk menanggalkan ketergantungannya, saat malam datang, perasaan kesepian kembali datang seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Lina merasa seolah ia terjebak dalam lingkaran yang tak pernah berakhir, dan setiap kali mencoba keluar, ia selalu jatuh kembali ke titik yang sama. Lina mencoba untuk tetap tegar. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk mengatasi kesepian dan ketergantungan, kenyataan tetap terasa berat. Hari-hari di rumahnya masih dihiasi dengan kesendirian yang selalu menunggu. Bahkan suara anak-anak yang biasanya riang pun kini tak mampu mengalihkan pikirannya. Semua terasa hampa. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada ketidakhadiran Dani, suaminya yang kini lebih sering berada di laut ketimbang di rumah. Suatu sore, setelah seharian membersihkan rumah dan menata ruang tamu, Lina merasa sedikit lebih baik. Namun, ketegangan dalam dirinya masih belum hilang. Ia mulai berpikir tentang masa depannya, tentang bagaimana ia harus bisa mandiri, mengurus anak-anak tanpa selalu mengandalkan orang lain. Tetapi saat itu, sebuah ketukan terdengar di pintu rumahnya. Lina membuka pintu, dan di sana berdiri Wati, dengan wajah yang tampak lebih serius dari biasanya. "Lina, aku perlu bicara," ujar Wati pelan. Lina merasa sedikit cemas, tetapi mengundang Wati masuk. Mereka duduk di ruang tamu, di mana Lina biasanya menghabiskan banyak waktu sendirian. "Wati, ada apa?" tanya Lina, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Wati menarik napas panjang. "Lina, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kamu sebagai teman. Tetapi aku merasa, kamu harus mulai bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Ketergantunganmu kepadaku, itu membuatku khawatir. Aku khawatir kalau kamu akan terus hidup dalam bayang-bayang kesepian tanpa bisa menemukan kebahagiaan sejati." Lina terdiam. Kata-kata Wati menyentuh hati yang paling dalam. Ia tahu Wati benar. Ketergantungan yang ia rasakan selama ini bukanlah tanggung jawab orang lain, tetapi miliknya sendiri. Kesepian bukanlah alasan untuk terus mencari pelarian dalam bantuan orang lain. Lina tahu, ia harus menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Namun, dalam hatinya, Lina juga merasa takut. Takut jika ia benar-benar harus berjuang sendirian. Takut jika ia gagal menghadapinya sendiri. Takut jika kesepian itu akan terus menggerogoti kehidupannya. Aku akan mencoba," jawab Lina dengan suara pelan. "Aku akan berusaha tidak bergantung pada siapapun lagi. Aku ingin hidup dengan lebih kuat." Wati tersenyum, meski senyumnya tidak sepenuhnya cerah. "Aku tahu kamu bisa, Lina. Aku akan selalu ada jika kamu membutuhkan bantuan, tetapi sekarang waktunya untuk kamu berdiri di kaki sendiri." Lina mengangguk, merasakan beban yang sedikit lebih ringan setelah percakapan itu. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan untuk mandiri masih panjang. Setiap langkah yang ia ambil akan penuh tantangan, dan mungkin masih banyak ketakutan yang harus dihadapi. Namun, satu hal yang Lina pelajari hari itu adalah bahwa tanggung jawab untuk hidup bahagia ada di tangannya sendiri. Hari-hari Lina terus berjalan, dan meskipun ia berusaha keras untuk mengubah hidupnya, perasaan kesepian itu tidak mudah pergi. Setiap kali sunyi melanda, Lina merasa seperti terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Namun, ada satu hal yang mulai berubah dalam dirinya, niat untuk berjuang dan menghadapinya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Meskipun tak mudah, ia mulai menerima kenyataan bahwa ia harus berjuang untuk dirinya sendiri. Suatu pagi, saat Lina sedang memasak di dapur, ia mendengar suara telepon berdering. Ia mengangkatnya dengan cepat, berharap itu adalah suaminya yang menelepon. Namun, yang terdengar justru suara Wati di ujung telepon. "Lina, aku ingin mengajakmu ke sebuah tempat. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu." Lina merasa bingung, tetapi rasa ingin tahu membawanya setuju. Setelah beberapa waktu, Wati datang menjemputnya dan mereka berdua pergi menuju sebuah tempat yang belum pernah Lina kunjungi sebelumnya. Wati membawanya ke sebuah taman yang terletak di pinggiran desa, tempat yang tampak sangat tenang dan damai. Taman itu dikelilingi oleh pepohonan rindang, dengan suara air yang mengalir dari sebuah sungai kecil yang menambah kesan sejuk. "Apa yang ingin kamu tunjukkan padaku, Bu Wati?" tanya Lina dengan penasaran. Wati tersenyum, kemudian duduk di sebuah bangku taman. "Lina, aku ingin kamu melihat bahwa di dunia ini masih ada banyak hal yang bisa membuatmu bahagia. Tempat ini, misalnya. Dulu, aku juga merasa kesepian seperti dirimu, tapi aku belajar bahwa kebahagiaan itu bisa kita temukan di tempat yang tak terduga. Di dalam dirimu sendiri."
Lina duduk di samping Wati, mencoba meresapi setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu. Wati memang selalu tampak kuat, tapi ternyata ia pun pernah merasakan kesepian yang sama. Dan meskipun kesepian itu datang dalam bentuk yang berbeda, keduanya punya satu kesamaan, keinginan untuk menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Bagaimana aku bisa belajar untuk merasakannya? Tanya Lina dengan suara lirih. Wati memandang Lina dengan lembut. Cobalah untuk membuka hati, Lina. Jangan hanya fokus pada apa yang hilang. Cobalah untuk melihat hal-hal kecil yang bisa memberi kebahagiaan. Hargai setiap detik yang kamu miliki. Kamu akan mulai merasakan kedamaian itu, meskipun dalam kesendirian. Lina merenung, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan Wati. Ia merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya, sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang apa arti kebahagiaan dan kedamaian. Itu bukan tentang memiliki semuanya, tetapi tentang belajar menerima dan mensyukuri apa yang ada. Setelah beberapa saat di taman, mereka kembali ke rumah. Lina pulang dengan perasaan yang lebih ringan, seolah ada cahaya kecil yang mulai menerangi jalan gelap yang selama ini ia tempuh. Meski masih ada banyak hal yang harus ia hadapi, hari itu Lina mulai merasakan harapan baru, bahwa kebahagiaan itu bukanlah tujuan yang jauh, melainkan perjalanan yang bisa dimulai dengan menerima diri sendiri. Setelah kunjungan ke taman itu, hari-hari Lina terasa sedikit berbeda. Meskipun masih banyak yang harus ia atasi, ia mulai merasa sedikit lebih tenang. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan. Tidak ada lagi perasaan tertekan yang datang setiap kali malam tiba. Setiap pagi, Lina bangun dengan semangat baru. Ia mulai menjalani hari-harinya dengan lebih penuh kesadaran, mencoba menghargai momen-momen kecil yang sering terlewatkan. Namun, perubahan itu tidak datang tanpa tantangan. Suatu hari, saat Lina sedang membersihkan halaman depan rumah, ia mendengar suara familiar di kejauhan. Itu adalah suara Wati yang memanggil namanya dari gerbang. Lina menoleh dan melihat Wati berjalan menuju rumahnya dengan senyum lebar. Tetapi kali ini, senyum Wati tidak terasa seperti senyum yang biasa. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih serius. Lina, aku ingin bicara, kata Wati begitu sampai di depan rumah Lina. Lina merasa sedikit cemas. Ada apa, Bu Wati? Wati duduk di kursi depan rumah, dan Lina pun ikut duduk di sebelahnya. Wati tampak sedikit ragu, seperti sedang memilih kata-kata yang tepat. Lina, aku tahu kamu sedang berusaha untuk mandiri, tetapi aku rasa ada hal yang perlu kamu perhatikan. Terkadang, untuk bisa berdiri sendiri, kamu perlu melangkah mundur sedikit dan menilai kembali apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup. Lina mengernyitkan dahi, merasa sedikit bingung. Apa maksudmu, Bu Wati? Wati menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Lina, aku melihat kamu sudah berusaha keras. Tapi aku juga melihat ada bagian dari dirimu yang masih belum sepenuhnya menerima kenyataan. Ketergantunganmu pada Dani, suamimu, mungkin sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Kamu perlu memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk berkembang, tanpa selalu berharap pada orang lain. Lina terdiam, hatinya bergejolak. Apa yang dikatakan Wati benar, tetapi itu sangat sulit untuk diterima. Ia masih mencintai suaminya, dan ketidakhadirannya selalu menjadi penghalang besar dalam dirinya. Tetapi untuk pertama kalinya, Lina mulai merasakan sesuatu yang baru. Ada sebuah kesadaran bahwa ia harus melepaskan sebagian dari ketergantungannya, tidak hanya pada suami, tetapi juga pada orang lain, jika ia benar-benar ingin menemukan kedamaian dalam hidupnya. Aku tahu itu sulit, lanjut Wati, tapi kamu harus mulai mengambil tanggung jawab untuk kebahagiaanmu sendiri. Suami dan anak-anak tidak selalu bisa memenuhi semua kebutuhan emosionalmu. Kamu harus menemukan cara untuk memenuhi itu sendiri. Lina merasa cemas, tetapi juga berterima kasih atas kata-kata Wati yang penuh kebijaksanaan. Ia tahu, perjalanan untuk menemukan kedamaian dalam diri sendiri masih panjang. Namun, ada satu hal yang ia yakini sekarang, bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Hari itu, Lina mulai menulis di sebuah buku catatan kecil yang ia temukan di lemari. Setiap pagi, ia menuliskan hal-hal kecil yang membuatnya bersyukur, suara tawa anak-anak, udara pagi yang segar, dan bahkan ketenangan yang ia rasakan saat duduk di teras rumahnya. Mungkin itu tidak banyak, tetapi setiap hal kecil itu adalah langkah menuju perubahan. Dengan tekad baru, Lina mulai melangkah maju, satu langkah kecil demi satu langkah. Walaupun jalan itu tidak selalu mulus, ia tahu bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian, karena setiap langkahnya,
ia membawa perubahan dalam dirinya yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu terus berlalu, dan Lina semakin merasakan perbedaan dalam hidupnya. Hari-hari yang dulunya dipenuhi dengan kesepian dan kecemasan kini perlahan-lahan tergantikan dengan rasa damai yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa ia bisa menghadapinya sendiri. Tentu saja, ada saat-saat sulit, seperti ketika ia merasa cemas atau takut, namun Lina mulai belajar untuk menghadapinya dengan lebih bijaksana. Suatu sore, setelah pulang dari pasar, Lina mendapati sebuah surat di depan pintu rumahnya. Surat itu tidak berlampiran nama pengirim, namun saat dibuka, ia menemukan tulisan yang familiar. Itu adalah surat dari Dani, suaminya yang selama ini bekerja di laut. Hatinya berdebar. Sudah lama ia tidak mendengar kabar darinya. Dengan rasa penasaran yang besar, Lina mulai membaca surat tersebut. Sayang, aku tahu sudah lama kita tidak berkomunikasi. Aku merasa terasingkan, dan mungkin kamu juga merasakannya. Aku tidak ingin kamu merasa kesepian, karena aku tahu betapa beratnya semua ini bagi kita berdua. Aku akan segera pulang, dan kita akan berbicara lebih banyak. Aku mohon maaf atas semua yang telah terjadi. Aku mencintaimu. Lina terdiam, air mata tiba-tiba menggenang di matanya. Ia merasa campur aduk. Di satu sisi, ia sangat rindu kepada Dani, suaminya yang selama ini ia tunggu-tunggu. Namun di sisi lain, ia merasa bahwa ia telah tumbuh begitu banyak selama kepergian Dani. Keputusan untuk berdiri sendiri, untuk merawat dirinya dan anak-anak dengan lebih mandiri, kini menjadi ujian terbesar baginya. Beberapa hari kemudian, Dani benar-benar pulang. Tiba-tiba, rumah yang sebelumnya terasa sepi dan kosong kini dipenuhi dengan kehadirannya. Namun, Lina merasa ada perubahan dalam dirinya yang tidak bisa diabaikan. Ia merasa lebih kuat, lebih berani untuk berbicara tentang apa yang ia rasakan. Mungkin kita harus mulai dari awal, Dani, ujar Lina suatu malam saat mereka duduk di teras rumah bersama. Aku tahu kamu sibuk bekerja, dan aku juga belajar banyak hal selama kamu pergi. Aku ingin kita saling mendukung, tetapi aku juga ingin tetap menjadi diri sendiri. Aku ingin kita menemukan cara untuk hidup bersama tanpa membuat diri kita merasa terkurung dalam rutinitas yang sama. Dani terdiam, memandang Lina dengan tatapan penuh penyesalan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka berdua tidak mudah, tetapi ia merasa bahwa Lina telah tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat dan mandiri. Aku mengerti, Lina. Aku sadar aku sering mengabaikanmu dan anak-anak. Aku ingin kita mulai menata kembali hidup kita, tetapi kali ini, aku ingin mendengarkanmu lebih banyak. Percakapan itu membuka jalan bagi keduanya untuk mulai saling memahami dan memberi ruang bagi masing-masing. Lina merasa lega, meskipun ia tahu bahwa tidak ada perubahan yang instan. Mereka masih harus berjuang, tetapi kali ini, Lina merasa lebih siap. Namun, ujian kehidupan tidak berhenti di sana. Wati, yang selama ini selalu ada untuk Lina, mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Ternyata, Wati juga sedang berjuang dengan perasaan kesepiannya sendiri. Ada ketegangan yang mulai muncul antara mereka, meskipun Wati selalu berusaha menyembunyikannya. Lina merasakan ada yang berubah dalam diri temannya, tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa yang dirasakannya. Apakah ini ujian baru dalam kehidupannya? Lina mendapati dirinya harus terus berjuang, tidak hanya dengan kesepian dan kecemasan, tetapi juga dengan hubungan yang mulai menantang dirinya. Setiap hari, ia belajar untuk menghadapi ketegangan, untuk tetap teguh pada prinsip hidup yang sudah ia tentukan, bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dan ia tidak boleh menyerah dalam pencariannya. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada banyak tantangan, Lina merasa semakin kuat. Ia telah belajar banyak tentang dirinya sendiri, tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Dani, suaminya, yang dulu jauh dan terpisah oleh lautan, kini kembali ke rumah. Meskipun kehadirannya membawa kebahagiaan, Lina tetap tahu bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dirinya sendiri. Ia tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk merasakan kedamaian. Hubungan antara Lina dan Dani perlahan-lahan menemukan keseimbangan baru. Mereka mulai belajar untuk saling mendengarkan, untuk saling memberi ruang, dan yang lebih penting lagi, untuk saling mendukung tanpa rasa cemas yang mengikat. Meski terkadang ada ketegangan, keduanya tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang arti kebersamaan. Wati, yang selalu berada di sisi Lina selama masa-masa sulit, juga mulai menemukan kedamaian dalam hidupnya. Hubungannya dengan Lina sempat rugi, tetapi seiring berjalannya waktu,
mereka belajar untuk mengatasi perbedaan dan kembali saling mendukung. Wati akhirnya membuka hati untuk orang-orang di sekitarnya, menerima kenyataan bahwa ia juga berhak untuk bahagia. Meskipun mereka tidak bisa mengubah masa lalu, mereka bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Lina mengingat kata-kata Wati yang pernah ia dengar di taman beberapa waktu lalu, tentang kebahagiaan yang datang dari dalam diri. Setiap pagi, ia merasa lebih bersyukur atas segala yang dimilikinya. Suami, anak-anak, teman-teman, dan yang paling penting, dirinya sendiri. Meskipun hidup tidak selalu mudah, Lina merasa bahwa ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi segala sesuatu yang datang. Pada suatu pagi yang cerah, Lina duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Ia menatap matahari yang mulai terbit di ufuk timur, dan dalam hati, ia merasa bersyukur. Semua yang ia alami, semua ujian dan tantangan yang datang, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih matang. Lina tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi yang ia yakini sekarang adalah bahwa ia bisa menghadapinya dengan penuh keteguhan hati. Hari itu, Lina membuat keputusan besar. Ia tidak lagi ingin membiarkan kesepian atau ketergantungan menguasai hidupnya. Ia ingin hidup dengan kebahagiaan yang datang dari dalam, dengan kedamaian yang tak tergantung pada orang lain. Ia ingin mengajar anak-anaknya bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hati yang tulus dan jiwa yang lapang. Dengan langkah penuh keyakinan, Lina melangkah maju. Ia tahu bahwa hidup akan terus menguji, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah menemukan cahaya yang menerangi jalannya, cahaya yang datang dari dalam dirinya sendiri. Dalam hidup, kita sering menghadapi berbagai ujian yang datangnya dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Kadang kita merasa kesepian, tertekan, atau kehilangan arah. Namun, yang perlu kita ingat adalah bahwa ketenangan dan kebahagiaan sejati berasal dari dalam hati, dan hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita dapat menemukan kedamaian sejati. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ar-Ra'd, ayat 28, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kedamaian sejati datang ketika kita menyadari dan mengingatnya, dan dengan ikhlas menerima segala ujian yang datang dalam hidup. Cerita ini adalah fiktif, meskipun ditulis dengan gaya yang menyerupai kenyataan. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari setiap pengalaman hidup. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi atau menyukai cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kita semua selalu diberikan ketenangan hati dan keberkahan dalam setiap langkah hidup.